Oh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, kita sedang ada di Seneca. Di daerah mana nih? Daerah Cisantana. Cisantana. Tempatnya enak. Enak. Kalau Baraya ada posisi sekarang ini, di sana tuh ada sawah, bubukitan, dan banyak lampu-lampu ya. Banyak lampu-lampu, betul banyak lampu. Ada pohon kelapa juga, gitu. Dan kalau banyak petir, kelapanya kena petir. Nggak indah dong kalau gitu. Mengerikan ya. Nggak, emang suasana malamnya enak di sini. Enak banget. Posnya di atas, jadi ya pada umumnya lah kalau di daerah-daerah ketinggian ya, seperti bubukitan. Betul. Dan suhu pada kali ini sekitar berapa ya dinginnya ya? 18 derajat ya? Ya mirip-mirip dalam kulkas lah. Gitu. Iya. Tapi yang bawah. Yang bawah, bukan yang freezer. Kalau ke freezer saya nggak mungkin pakai kaos nih. Betul. Ya sekarang kita ada di rumahnya Panovi, itu di namanya Seneca ya, Saung Seneca. Iya. Tapi kita nggak di saung ya? Nggak di saung, Belakangnya kita di tembok belakangnya. Dan di depan kita itu ada seseorang yang akan nongol di kamera. Teman kita juga. Oh ya, belum kenalan. Saya Atif. Saya Iwan. Kok Iwan ya? Kok Iwan ya? Ilham Setiawan. Oh iya. Ilham Setiawan. Iya. Panggilannya Ahil. Ya apalah gitu. Apalah terserah, yang penting sayang sama kita. Iya. Ternyata bikin konten kayak gini itu nggak semudah apa yang setelah kita tekan play ya. Iya. Gitu. Ternyata tiba-tiba apakah entah itu mau berkarakter atau menjadi atau tidak berkarakter maksudnya. Gitulah. Ya jadi salut sebetulnya sama teman-teman yang suka podcast. Betul. Yang sudah bikin konten ngobrol kayak gini. Ternyata itu ngalir lancar. Iya. Mungkin dibuat skema sebetulnya. Ya, sebenarnya skrip juga. Skrip juga. Tapi ada juga yang karena sudah terbiasa. Yang penting dia membuat sebuah tema, ada clue-nya apa, tuh jalan aja. Jadi salut banget lah sama teman-teman YouTuber atau teman-teman podcast lah ya. Betul. Ternyata sekarang juga ada tren nih, yang saya udah lihat beberapa tren terkait. Jadi ada beberapa orang introvert, maksudnya dia itu malu tampil di kamera, tapi dia punya trik, yaitu take satu hari satu video, dan dia terserah mau ngapain aja. Dia daily-nya adalah setiap hari dia nge-tag video, hai saya video hari ini video pertama, saya ya udah saya nggak tahu mau ngomong apa, thank you. Besok tag lagi, hai hari ini hari kedua saya nge-tag video dan saya juga malu, dan ternyata ya gitu. Ternyata memang ada tren seperti itu untuk bisa membangkit caranya lah. Berarti sebetulnya kamera ini kalau kita berdayakan itu bisa menjadi alat atau media apa ya, membuat orang lebih percaya diri ya, sebetulnya yang tadi disebutkan introvert itu. Iya. Ternyata lama-lama mungkin terbiasa nih, meskipun hanya dengan kamera. Iya. Ya, tapi setidaknya itu menjadi apa ya, awal lah untuk dia berubah. Betul. Dan sebenarnya apa konten ataupun video yang kita miliki ketika kita share ke publik, kadang yang gede itu perasaan kita doang loh. Padahal mah orang nggak peduli. Iya. Coba deh kita bikin video di satu tempat. Ya ketika pun orang ngelihat, ngapain sih, ya udah, toh nggak bakalan jadi apa-apa kan. Jadi kadang-kadang kitanya sendiri yang takut berekspektasi, ngeri, takut ini takut itu, padahal mah kan nggak jadi sesuatu hal yang gimana-gimana, karena ada riset juga, atau bukan riset tapi ada konten kreator dia melakukan hal gila di sebuah pasar. Aku akan melakukan hal gila, katanya ngomong kayak gitu. Terus dia ngerekam, nge-tag video sendiri, dia joget-joget sendiri. Orang ngeliatin, tapi ya udah, iya kan? Terus nggak jadi efek apa-apa sebenarnya. Dia pengen hanya melampiaskan aja gitu ya. Dan sebenarnya orang ngelihat kita di media itu, ya udah selewat aja. Kan nggak jadi, orang itu juga nggak bakalan nih ngomongin kita sedalam mungkin juga. Mikirin. Dia karena ya orang-orang mundur karena ada omongan apa, itu lebih ke sugesti sebetulnya. Sugesti doang. Sugesti. Ya segampang saya sekarang nih ngomong di sini, terus nanti video ini up, saya pasti sugestinya atau ekspektasinya atau apa ya, mikirnya tuh, aduh bising aya nu kumaha. Padahal makan mual. Eta teh gitu, mual sampai cenah
nu nonton nonton gitu. Sebetulnya ini tuh ngobrol aja. Apa bedanya ngobrol di tongkrongan sebetulnya? Betul. Hanya saja direkam kan gitu ya. Betul. Ya pasti di situ ada semacam aturan-aturan karena dipublish ke orang lain. Betul. Melalui media sosial atau YouTube segala macamnya. Tapi sebenarnya YouTube itu memberikan ruang untuk kita ngobrol sebetulnya. Ya, betul. Ngobrol. Karena maksudnya ternyata adanya YouTube, adanya podcast itu banyak teman-teman yang ya betul gitu yang dikatakan mereka itu alhamdulillah lah kita masih punya bisa berinteraksi sama teman ya. Punya teman, ternyata banyak teman-teman kita yang dia itu susah berinteraksi sama orang. Makanya salah satu caranya mereka ya sering dengerin podcast. Terus ngelihat podcast yang isinya kayak ya ngobrol nongkrong gitu. Betul. Padahal ya itu salah satu terapi mereka lah, karena secara real life mereka tuh nggak bisa itulah masuk untuk bisa ngobrol langsung. Ternyata dengan adanya YouTube ini, apalagi konten-konten podcast, konten-konten nongkrong, konten ngobrol, mereka bisa masuk aja gitu. Sebetulnya itu hanya peralihan ngobrol secara langsung ke kamera aja kan. Gitu. Cuman memang bedanya itu kalau ngobrol dulu itu lebih intensnya, lebih hanya satu circle saja. Betul. Tapi kalau sudah dijadikan media sosial seperti ini atau sudah di YouTube itu udah dikonsumsi banyak orang nih. Akhirnya ada kebablasan sebetulnya, ada negatif positif lah. Ya pastinya. Negatif positif. Negatifnya itu ketika yang nontonnya nggak suka dengan obrolan kita, dengan dislike atau sebagainya, kadang-kadang ada ngomen yang enggak. Iyalah. Padahal itu tuh cuma ngobrol aja sebetulnya. Iya, sebenarnya kayak celetukan orang di teman kita aja yang nyeletuk atas obrolan kita yang di tempat itu. Apakah gitu. Ngomong kasar atau ngomong jorok segala macam, sebetulnya ya liar aja. Cuman keterbatasannya adalah ini dipublish gitu kan. Sebenarnya tongkrongan aja sih. Tongkrongan aja, betul. Apalagi kalau kita bisa suarakan komentar kan, sebenarnya itu punya nada kan. Cuman kadang-kadang kita mempersepsikan nada di komentar itu kan berbeda-beda ya, tergantung orangnya. Makanya komentar seceletukan apapun, senyeleneh apapun, kadang-kadang jadi negatif. Padahal kan enggak kadang mah gitu. Walaupun ya ada yang benar-benar negatif lah. Gitu. Ya, walaupun sekarang hanya sekedar ngobrol, karena memang pada akhirnya podcast ini jadi sesuatu ya. Kan kalau kita lihat Close the Door misalnya. Sekarang kan banyak nih, selain Close the Door banyak tuh. Tapi kan ada yang membuat konsep bahwa obrolan podcast itu edukasi. Betul. Ada yang religi. Ada yang komedi juga. Ada yang komedi. Bahkan ada yang apa sih bodo amat, gue mau pengen ngomong aja gitu. Jadi sebetulnya itu negatif positifnya bergantung atau menyikapinya ya netizen juga sih sebetulnya. Betul. Iya. Aduh. Kayak gitu. Makanya obrolan di ruang publik itu khususnya di YouTube gitu kan akan selalu jadi kontroversi apapun bentuknya gitu. Menurut kita baik belum tentu orang lain kan. Sekarang mah ya ngobrol aja, ngomong, karena manusia itu nggak bisa stuck hanya sendirian, kemudian stuck hanya dalam satu momen dia mungkin ada yang memang pengen sendiri aja, tapi pada akhirnya butuh orang lain. Iya betul. Butuh orang lain, butuh ngobrol. Karena ya segampang ini loh, kita ya saya kan sudah berumah tangga ya, maksudnya sebagai laki-laki atau sebagai suami di rumah tangga itu. Alhamdulillah. Ternyata ketika pulang nih, kadang-kadang kita pengen sendiri ya. Tapi bukan berarti kita itu pengen sendiri, tapi benci kesepian loh. Betul nggak sih? Contohnya gini. Beda rasanya ketika kita ditinggal sama istri, entah istri contohnya pulang ke mertua gitu kan. Apalagi kalau lagi ngambek ya. Apalagi kalau lagi ngambek gitu. Itu rasanya tuh luar biasa nggak nyaman. Tapi beda rasanya ketika istri ada di rumah walaupun kita berinteraksi, tapi ada di kamar gitu, udah tidur. Kita sendiri itu nyaman aja meskipun misalnya dalam keadaan bersih tegang nih sama istri, tapi gitu. ada gitu. Jadi intinya kita itu suka kesendirian, tapi kita tuh nggak suka kesunyian gitu aja. Ditambah lagi kalau kita punya buah hati. Iya betul. Itu kayaknya udah inget aja pengen pulang gitu ya. Ternyata random banget ya ngomong ya. Random aja. Tapi intinya kan meskipun random, mungkin kita kayak random, tapi sebetulnya intinya adalah bahwa manusia itu nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendiri. Betul. Siapa yang kuat sendirian di sini? Manusia pertama aja, Nabi Adam, nggak kuat. Kita bukan nabi. Iya betul. Iya. Dia juga meminta kan pada akhirnya sama Allah untuk minta seorang teman lah gitu kan. Akhirnya diciptakan Nabi Siti Hawa gitu kan.
Iya. bisa menemaninya gitu. Tapi ada bersyukurnya juga sih. Kita bicara YouTube ya, ataupun media sosial lainnya lah, termasuk kayak TikTok atau apapun itu. Pada akhirnya kita lihat entah orang joget-joget sendiri, entah ngapain, tetap meskipun itu gimana gua gitu ya, tapi tetap pada akhirnya butuh reaksi dari orang lain. Betul. Baik hanya sekedar lewat, scroll dan dia menemukan gitu, atau memang jadi fansnya gitu. Nah, jadi garis besarnya, ya mau nggak mau, obrolan ini kita bicarakan tentang orang butuh orang lain gitu tuh. Iya. Kita nggak bisa menutup diri, nggak bisa. Nggak bisa. Apapun itu. Betul. Nah, karena permainan yang menyenangkan itu permainan bersama teman. Kan? Permainan bersama teman. Main sendiri juga banyak loh. Coba main sendiri, main game sendiri. Ya oke, awal-awal mah gitu untuk mengisi ruang kosong gitu. Ya. Main sendiri. Tapi ternyata lebih menyenangkan ketika bermain sama seseorang atau ada interaksinya lah. Iya. Gitu. Makanya sekarang kenapa game-game MOBA itu banyak peminatnya, karena di situ ada interaksi, gitu. Ada interaksi di dalamnya karena bisa bermain sama orang lain, nggak cuma bermain solo player aja, gitu. Ya, betul. Seperti makanya itu. Ada istilah mabar. Iya, gitu, mabok bareng. Mabok bareng, nggak main bareng dong. Main game ini bareng. Nah, artinya kan tidak ada di dunia ini yang merasa sendirian. Bahkan ada sih, udah aku mah nggak butuh teman bla bla. Tapi kan mohon maaf ya, pada saat mereka meninggoy misalnya, betul. Tetap membutuhkan orang lain kan. Dia nggak bisa ngegali kuburan sendiri, nggak bisa. Tetap aja ada orang yang mendoakan, memandikan, bahkan menguburkan. Dari situ aja ada pelajaran bahwa manusia sampai kapanpun, sampai menghembuskan napas terakhir, butuh orang lain. Tuh. Makanya kita tidak bisa menyepelekan orang lain pekerjaannya apa, menyepelekan orang lain identitasnya bagaimana. Tetap jangan-jangan dia akan menolong kita, dia akan membuat kita jadi lebih baik misalnya gitu. Betul. Dan apa namanya? Ya fun fact-nya ini pertama kali juga untuk saya membuat konten seperti ini, tapi ya mudah-mudahan ini berlanjut ya. Pokoknya amin. Ketika kita ketemu di satu momen apapun dimanapun, kita harus bikin ya. Gitu. Tujuan cuma satu, pengen ngobrol aja. Mau ditonton atau tidak, kita ingin ngobrol, sebuah keresahan aja. Ya mungkin di umur 30 tahun di umur 50 tahun nanti YouTube masih ada kan. Amin. Dan ini tetap jadi arsip yang siapa tahu yang harus diarsipkan. Iya, siapa tahu jadi sesuatu hal. Karena manusia bisa dikenal itu karena punya arsip. Iya, betul. Apa? Dan itu butuh orang lain. Contoh misalnya kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan apapun, ketika tidak ada orang yang mengarsipkan, nggak tahu di mana. Sehingga terkenal karena adanya prasasti, adanya kitab-kitab, ada empu tantular, empu sendok, dan empu-empu yang lain yang memang mau mengarsipkan itu. Kan dulu nggak ada YouTube, nggak ada kamera. Maka mereka membuatnya dalam sebuah batu, medianya dinding-dinding, termasuk zaman purba kan. Kenapa di situ disebutnya ada sebuah peradaban, ya karena ada tanda itu. Itu adalah arsip. Nah, arsip kekiniannya adalah YouTube nih. Ada YouTube, ada media-media yang lain gitu. Jadi obrolan kita ini sebetulnya lebih keresahan aja. Iya, keresahan. Kita mungkin akan mengangkat apapun. Nah, sekarang ini yang kita angkat tentang bahwa kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Betul. Iya kan. Kayak siapa tuh yang orang yang menulis Komang itu siapa? Ramla Ode siapa? Iya, Rami. Ramla Ode. Itu menarik itu menarik. Dia sendiri mengkaji sebuah buku. Meskipun orang ada di netizen di ininya ya komentarnya itu enak ya bisa sendiri tapi mengulas bla 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 bla. Tapi sebetulnya dia tidak sendiri. Buktinya dia membaca buku. Berarti butuh orang lain yang menulis buku. Kemudian dia hasil bacanya diungkapkan bahkan menjadi sebuah lagu. Artinya kita butuh inspirasi dari orang lain. Apalagi jadi sebuah film kan. Kemarin filmnya luar biasa juga sih, bagus banget katanya. Film Ramla Ode itu. Dan itu pengalaman pribadi ya. Dan pengalaman pribadi dan tentang cinta beda agama. Dan akhirnya bisa bersatu lah gitu. Walaupun kalau agak ngomongin apa kan lebih itu ya, lebih krusial buat ya susah lah bisa dikatakan. Punya cara. Tapi pada akhirnya ya harus ada yang berkorban, bukan dalam arti mengorbankan ya, tetapi dalam arti ya gitulah. Iya, kalau ada istilah ini jodoh nggak akan kemana misalnya ya, nggak gitu. Jodoh memang harus diperjuangkan. Jodoh harus diperjuangkan. Meskipun sudah ada jodoh kita, tapi kalau tidak diperjuangkan, ya nggak tahu juga akan ketemu seperti apa. Kan ada istilah
tidak akan dirubah sebuah kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Berarti kan ada perjuangan tetap. Ada perjuangan. Itu jodoh-jodohan namanya. Nah, itu luar biasa ya. Betul. Wow. Di belakang kita ada teman-teman, ada teman-teman ya inilah teman main kita, kebetulan lagi pada main biliar. Iya. Bayangin nggak main biliar sendirian kayak gimana? Kebayang sih sebenarnya. Bisa-bisa aja. Ya bisa aja buat latihan-latihan. Gitu. Tapi ketika nggak ada pendamping, tidak ada coachnya, ya kita nggak tahu main biliar ya main biliar aja. Tapi kita nggak tau fungsinya apa, aturannya gimana. Dan kan? funnya juga nggak dapet. Nggak ada. Itu fun fact loh ya. Iya. Ya contoh misalnya ngerokok. Merokok ini menemani kesendirian. Betul. Tanpa disadari dia nggak sendiri. Dia sudah banyak komunikasi dengan rokok. Satu batang itu dia sudah menghabiskan energi orang melinting, walaupun pakai mesin ya, tetap kan butuh sumber daya. Packingnya manusia, artinya nggak bisa sendirian. Packingnya, distributornya dan lain-lain. Dan ternyata sekarang lagi naik loh. Maksudnya kemarin sempat baca artikel terkait ya kita dari ngomongin ke orang itu nggak bisa sendiri dan kita bahas ke yang lain tentang ternyata gudang garam protes karena menurun gitu kan, stoknya menurun atau penjualannya menurun dikarenakan ya pertama cukai lah pastinya. Pajak. Karena cukainya cukai rokoknya yang naik yang istilahnya dulu kita bisa beli rokok gudang garam itu di harga 18.000, 17.000 ternyata kan sekarang udah jadi 25.000 gila gitu, udah gila-gilaan itu. Apalagi sekarang ya tetaplah kita sebagai perokok ngambilnya tetap yang penting ngerokok kan. Yang ngerokok untuk kaum menengah ke bawah malah ya gitu. Ya. Akhirnya ada solusi terbaru yaitu rokok ilegal. Betul, ilegal. Gitu. Sebetulnya bukan rokok ilegal itu namanya. Itu UMKM ya. UMKM yang belum tersentuh lah. Betul. Ya gini loh ya, ada juga yang teman saya, daripada rokok yang ada pajaknya, karena pajaknya diambil sama orang lain, dikorupsi, gua mendingan nyari yang ilegal, gua ambil sendiri, gua makan sendiri kan gitu. Ya sebenarnya ya inilah kenyataannya. Betul. Siapa yang salah kita nggak akan menyalahkan siapapun, yang jelas keadaannya seperti ini. Betul. Ditambah lagi ada rokok-rokok elektronik, vape dan sebagainya. Seharusnya teman-teman kita ya di salah satu perusahaan besar itu, contohnya gudang garam yang sekarang digoyang lah ya, mungkin karena terlalu, mohon maaf, menggunakan sifat-sifat yang tradisional. Seandainya dia bisa mix mungkin dengan kekinian, kan sekarang ada tuh di waralaba ada misalnya Sampurna nih, salah satunya Sampurna misalnya, dia melayani keinginan orang yang nge-vape. Betul. Tetap menggunakan nikotin dari Sampurna nih. Artinya dia mau apa ya? Mau bergening, mau kekinian lah, mau adaptasi dengan keadaan seperti ini. Ikutin tren aja. Gitu. Ikutin tren. Tren sekarang itu karena memang betul kadang-kadang yang nggak tahu sebenarnya nggak suka rokok ya, karena ternyata fun fact-nya banyak yang nggak suka rokok banyak betul gitu. Bukan berarti bukan dia ngerokok tapi dia biasa aja gitu loh. Makanya kadang-kadang dia itu nyamannya di vape. Ternyata di vape masuk. Makanya Sampurna itu bagusnya di situ, dia bisa masuk, malah jadi ada IQOS ya, ada vape-nya juga udah masuk ke. Dan Sampurna itu berani loh. Sampurna berani dari bungkusnya aja kayaknya mahal banget. Tapi akhirnya ada juga yang lebih fokus terhadap rasa rokok. Betul. Ada juga yang elegan aja megang bungkus Sampurna tuh kayaknya enak aja lihatnya gitu. Nah, jadi melayani konsumen itu memang harus dari berbagai sudut. Tidak hanya soal rasa, ada packagingnya, kemudian ada hal-hal yang lain. Nah, mungkin gudang garam, mungkin indikatornya tidak hanya itu ya. Ada efisiensi mungkin sehingga karyawannya harus banyak yang dikeluarkan. Kemudian bahan baku. Bahan bakunya juga mungkin terlalu monoton terhadap yang dipercaya itu misalnya. Kalau yang lain kan sudah mulai kolaborasi atau sudah mulai kerjasama dengan dari luar. Iya, betul. Dan kabarnya produk dari luar itu lebih murah dibandingkan di kita nih. Apa itu penyebabnya? Ya mungkin salah satunya dari pajak itu sendiri. Jadi Indonesia tuh mohon maaf nih, pajaknya gede memang. Betul, gede banget. Nah, naon ge dipajakeun di urang mah. Makanya eta. Terus kemarin juga ada yang ngebahas terkait, lucu banget nih, terkait rokok. Jadi rokok itu akan bungkusnya itu akan disamakan semua. Entah itu merek apapun, rokok bungkusnya ada wawancara pemerintah mau ngerubah
bungkus rokok itu disamakan karena itu efektif di Singapura sama di Australia atau di mana lah, di luar negeri itu efektif. Gitu kan, efektif banget. Cuman ternyata ada yang mengkaji lagi nggak ngaruh di Indonesia mah. Karena jadi warnanya itu jadi karena warna coklat terus campuran, jadi kayak tetap gambar yang mengerikannya tetap ada, tetapi kombinasi warnanya itu warna yang mengerikan lah bahasanya. Gitu. Mau tujuannya apa tuh tujuannya? Tujuannya yaitu ketika masyarakat kita itu mau membeli rokok itu udah ngeri aja. Tapi nggak efektif, maksudnya ada yang ngebahas juga itu ngapain pemerintah ngurusin packaging rokok. Orang gitu. Indonesia itu nggak bisa digituin, Indonesia itu nggak bisa digituin. Konsumtif lah orang Indonesia tuh. Ketika dia sudah seneng banget mau dibantai dari sisi apapun, dari ya tadi bungkusnya aneh-aneh. Iya. Kalau dia udah seneng ya nggak bisa. Orang Indonesia tuh sebetulnya pasar yang keren lah. Itu keren banget untuk. Keren banget kita tuh, apalagi soal rokok ya. Hampir berapa persen pajak yang besar itu dari rokok, karena memang konsumennya gede banget. Indonesia tuh rokok apapun disikat sama dia. Makanya kan dulu juga sempat ada isu kan, entah benar gitu kan, sempat nolongin apa namanya BPJS kesehatan kan, dari rokok loh ya. Rokok gitu. Iya. Untuk nolongin. Isunya seperti itu ya, walaupun entahlah benar atau enggak, tapi isunya seperti itu yang kencang. Iya, tapi kita mohon maaf bukan membela yang merokok atau Iya, merokok itu tetap kita tetap menghormati teman-teman yang nggak merokok. Tapi kita begini, kenyataannya ya di Indonesia mungkin kalau dipresentasikan 90% atau 98% orang di Indonesia merokok, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita peduli aja nih terhadap gudang garam. Gudang garam itu jujur ya, saya punya pengalaman nih. Saya belajar merokok itu di SD. Ya kelas 4, kelas 5, kelas 6 lah. Belajar ngerokoknya itu gudang garam. Betul. Legend lah, kalau dibilang legend. Bapak saya juga ngerokoknya gudang garam. Teman-teman banyak lah generasi 90 ke sana tuh gudang garam luar biasa. Luar biasa. Makanya agak sedikit sedih aja ketika ngedenger ada semacam artikel atau tadi berita yang disampaikan Pak Ilham itu bahwa gudang garam lagi collab. Hah? Gudang garam ya. Yeah. Padahal itu salah satu rokok terbesar juga. Juga. Indonesia lah. Tapi itulah kejamnya dunia industri ya, dunia ekonomi luar biasa. Teman-teman kalau posisi sekarang ini indah banget, ada bulan loh di sana. Hampir milih bulan sabit nih. Asik ya? Betul. Asik ya? Ada bulan sabit. Ini kalau mati lampu mati temaram, lihat bulan asik banget. Jadi rumah Seneca Saung Seneca ini di bawah kaki Gunung Cermai. Gunung Cermai itu salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Kembali kita ke rokok nih. Jadi agak sedih ya. Agak sedih. Gudang garam. Ya gitu. Ya, maksudnya tapi ternyata saya juga kan ngebahas artikel itu sama orang lain juga kan. Ternyata ada perspektif baru. Bukan perspektif baru, ada pandangan lain lah. Pandang lain lah. Ternyata gini, ketika saya ngobrolin itu, saya kan ngomongnya dari segi pekerja ya. Kasihan lah gitu kan ternyata. Toh tapi istilahnya kasihan itu, tapi ya mau gimana lagi, masyarakat udah digempur sama rokok-rokok UMKM lah bahasanya. Betul. Tapi di satu sisi kalau dia pandangan teman saya yang lain katanya gini, udah biarin aja. Ini kalau kita ngomongin gudang garam, dia udah berdiri dari tahun lalu atau beberapa tahun lalu dia udah berdiri. Bohong kalau dia nggak punya saham di luar negeri. Secara apa namanya? Secara elitnya perusahaan. Apalagi sudah lama ya. Sudah lama. Dia nggak mungkin nggak punya saham di luar negeri, entah itu saham mobil, saham sepak bola, saham apapun pasti punya. Makanya entah ini itu diangkat untuk apa, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Diangkat artikel ini itu apa atau dimuat ke media itu untuk apa, kita ada yang tahu. Tapi yang pastinya ini udah perusahaan besar itu apapun bentuknya katanya. Dia sudah punya strategi aja untuk bagaimana caranya mengangkat kembali seperti apapun itu. Tapi yang pastinya kalau untuk masalah produksi pasti ada penurunan lah. Pastinya ada penurunan. Kayaknya bukan gudang garam aja deh, banyak perusahaan termasuk Jarum Super, Sampurna dan Philip Morris juga gitu. Betul. Dan Hill dan teman-temannya. Atau jangan-jangan ini tuh hanya sekedar tes ombak juga. Betul. Hanya tes ombak seheboh apa sih ini masyarakat tentang produk gudang garam gitu ya ketika perusahaannya sedang seperti ini. Jadi sudut pandang banyak. Tadi salah satunya, yang satu ya merasa kasihan lah terhadap gudang garam, yang kedua enggak, kayaknya dia
apakah mau bikin produk baru kali apa gitu. Aman-aman aja. Gitu. Yang jelas tidak hanya Gudang Garam, saya kira semua yang sekarang bergerak di bidang entah rokok, makanan, ya sedang berjuang lah. Karena banyak pesaing dan sekarang pasar global, produk-produk luar sangat menyilaukan masyarakat kita. Kalau made in luar itu menyenangkan dibandingkan produk sendiri. Betul. Ya itu lebih ke ini sih, bagaimana perusahaan itu mau belajar, mau kolaborasi sehingga aman mereka. Kayak misalnya Jarum Super nih. Nah, Jarum Super ya. Jarum Super ini kesannya biasa gitu. Kalau kita lihat biasa nih, tapi iklannya menarik. Dan konsepnya konsep mahal banget. Iya. Kok bisa nih dan mempertahankan itu, bahkan masuk ke beasiswa, bahkan masuk ke dana-dana hibah dan sebagainya. CSR-nya banyak. CSR-nya banyak. Saya kira ini manajemennya oke gitu. Iya. Nah, mungkin Gudang Garam belum ke sana. Seandainya itu bisa, mungkin Gudang Garam bisa merger nih sama perusahaan lain. Iya. Termasuk kolaborasi dengan rokok-rokok luar tuh. Iya kan, bisa aja kan? Bisa. Kalau Sampurna mah udah pastilah ya. Sama ya kan sempat sempat beli, ya sempat join sama Marlboro lah, sama betul. itu sendiri kan. Artinya kan balik lagi tadi bahwa kita tidak bisa sendirian. Iya, betul. Ya kan, balik lagi kan? Iya, karena dia mungkin berjuang sendiri juga bisa kan ya, betul. Gitu, tanpa ya mempertahankan produknya. Ternyata kan kenyataannya begini. Gitu. Apa coba paling sedikit variasi Gudang Garam loh. Betul. Rokoknya. Stuck lah. Paling dia hanya listnya apa betul gitu. Kan? Gudang Garam Firten, Gudang Garam Signatur. Iya, terus Gudang Garam Merah. Iya. Dikit loh. Dikit. Variannya dikit. Kemudian bungkusnya juga, mohon maaf nih buat teman-teman di Gudang Garam, ya kurang daya tariknya, masih terlalu kolot lah ya, gitu. Udah kolot banget. Gitu. Misalnya kalau Sampurna itu meladeni keinginan konsumen anak-anak muda. Gitu. Iya. Dan tetap masih elegan loh. Dan masih elegan. Walaupun Sampurna Mil itu desain lama ya. Tapi sampai sekarang masih masuk aja. Entah untuk dibawa nongkrong. Ya walaupun Gudang Garam juga, tapi feel-nya beda aja. Iya. Jangankan rokoknya ya, kalau yang brandnya kan rokoknya nih. Bahkan dia menggandeng orang-orang bahasa untuk bahkan seniman untuk menggunakan kata-kata bijak atau kata-kata quote di dalam iklannya. Betul. Sehingga email itu masuk ke ranah pendidikan. Bahkan jadi skripsi, dan teman-teman mahasiswa saya juga skripsinya banyak ngambil dari slogan-slogan itu. Nah, keren banget. Ini kan menggambarkan lu boleh nggak ngerokok, lu boleh, tapi lu harus kenal sama yang namanya email gitu tuh. Nah, itu tuh naonnya brand lah. Iya. Nggak mesti lu makan produk gua, pakai produk gua, lu tahu dan mengapresiasi apa gitu. Sehingga dia sadar bahwa konsumen gua nggak mesti perokok. Lu liatin gua aja, atau bahkan sampai dibuat skripsi, lu ngangkat gua tuh. Nah, itu tuh nggak dipikirin tuh sama yang lain tuh. Gila, marketing. Itu ide banget, marketingnya jago tuh. Jauh banget. Marketingnya jago. Tiba-tiba bikin celutukan baligo yang cuman apalah gitu dulu. Dan hanya sederhana, ada tangan gini, terus ada tulisan apa, kepala keluar gini. Iya. Berarti kan dia taruhlah, dia menyimpan potensi-potensi di dalamnya. Betul. Apa tuh? Anak-anak seninya, anak-anak bahasanya. Sampai kalau kita perhatiin di bungkusnya, saya kebetulan ada nih, bukan promosi ya, di bungkus rokoknya email ini kita buka sampai ke dalam-dalam, ada tulisan loh, beresin, bukan biarin. Apa ini gitu? Iya. Itu bikin mustahil jadi hasil. Ini apa? Tapi karena mereka nggak berpikir bodo amat gitu. Nggak, mereka berpikirnya bahwa ini ada sesuatu di sini. Karena ketika ngebuka, cetrak, bikin mustahil jadi hasil. Apa nih? Pasal ini beresin, bukan biarin. Ini nih ada konsep di sini dalamnya. Ada sebuah konsep besar yang kita nggak sadar gitu. Tapi lama-lama ketika mereka beli lagi, apa sih ini bikin mustahil jadi hasil? Merokok ini menumbuhkan inspirasi. Betul. Merokok ini menumbuhkan energi yang besar misalnya. Sampai ke sana coba. Betul. Nah, itu hebat Sampurna Mil tuh di situ. Saya tuh mengkoleksi beberapa bungkus dari email ini karena ada tulisan-tulisan yang menginspirasi banget menurut saya. Oke lah, kalau di dalam rokoknya mungkin banyak yang mengatakan rokok merusak bla 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 bla. Ada di sini juga ada ya, dilarang bla 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 karena untuk anak-anak, untuk ibu hamil dan menyusui segala macamnya. Ya, itulah perspektif orang lah tentang rokok. Hanya saja keseriusan rokoknya itu, membranding satu produk aja,
Kan Sampurna banyak nih, ada Sampurna Kretek. Email ini udah kelasnya adalah taruhlah anak muda gitu. Iya. Keren banget. Dia udah punya segmennya gitu. Nah, Gudang Garam harusnya Iya. bisa lebih lah. Jadi Gudang Garam itu tanggung. Maksudnya tanggungnya ya kalau anak muda pakai ya boleh-boleh aja. Tapi kalau orang tua cocok gitu. Cocok. Jadi sebenarnya kemana aja masuk ya? Saya masuk, tapi nggak punya segmentasi yang kuat kayak Sampurna gitu. Karena Sampurna yang pasti orang-orang tua lah. Bos orang tua ya, tapi orang-orang yang lebih bos-bos segala macam. Udah pasti kan. Dulu ngerokoknya apa coba? Gudang Garam. Bukan Gudang Garam. Sampurna Kretek. Bukan. Jisamsu. Nah, itu kan luar biasa. 234 kan Jisamsu. Dan fokus ke 234 aja sampai sekarang. Iya, itu. Enggak 5678. Dan itu segmentasinya udah jelas. Kan? Biasanya bapak-bapak yang gimana, bos-bos lah atau apa gitu kan. Iya. Itu maksudnya Gila. benar-benar di konsep bahwa kita harus bikin dari awal, dia harus bikin beberapa varian produk di mana ini segmentasinya untuk sini, ini untuk sini, dan dipikirin banget kan. Ya. Ini mail nih buat anak muda nih, harus masuk. Bagaimana cara kemasannya, dan warna putih yang dari dulu sampai sekarang itu dipakai dan sedikit merahnya. Iya. Iya, ini mahal ini. Mahal banget. Lihat warnanya timbul semua. Kemudian tidak hanya satu warna, ini pasti mahal. Printingnya juga mahal ini. Iya. Jadi bicara soal rokok tuh ya memang ya mau gimana lagi sih, persaingan. Iya. Persaingan pasti itu. Jadi gimana? Marketingnya keren banget lah kalau Sampurna itu. Makanya ya intinya bukan berarti kita menyepelekan Gudang Garam. Gudang Garam sudah punya historinya sendiri lah. Legend lah. Udah legend juga. Tetapi yang living life gitu kan, atau hidupnya terus panjang, Sampurna Jarum. Sampurna, grup Sampurna lah. Yeah. Walaupun dan di situ ada Jisamsu juga kan. Betul. Itu Sampurna. Iya, mungkin ya kita hanya orang awam, orang biasa yang bisa memberikan sudut pandang ya dangkal mungkin lah ya. Hanya teman-teman Baraya semua di luar sana juga mungkin punya pengalaman pada Gudang Garam ya. Mungkin punya perspektif lain tentang sedih aja. Jujur aja saya belajar ngerokok dari Gudang Garam, jujur aja. Agak sedih aja sih. Apa ya? Pertama kali ininya manis tuh Gudang Garam nih. Apa namanya tuh? Filternya itu saya mengenalnya itu dari Gudang Garam. Selanjutnya ada dari Jarum dan segala macam. Jadi sangat, karena ya Gudang Garam salah satu peradaban manusia lah yang menemani peradaban manusia sampai sejauh ini. Betul. Tapi mudah-mudahan harapan saya secara pribadi, harapan kami, Gudang Garam tetap bertahan, mau belajar ya seperti misalnya tadi tuh Sampurna itu ya. Pendekatan terhadap konsumennya lebih masif dan lebih kreatif. Lebih kreatif. Walaupun slogan Gudang Garam kan pria punya selera ya. Pria punya selera. Mungkin dari situ idealismenya tuh terlalu kuat, terlalu tinggi, sehingga ini rokok untuk cowok nih, gitu tuh. Karena kalau udah bawa gender tuh udah kebelah mau nggak mau. Iya, kan? betul. Berarti kan cewek nggak boleh, maksudnya. Nggak boleh. Maksudnya apa ya? Untuk wanita itu ada batasan untuk ngerokok Gudang Garam dan jarak memang betul. Dianggap perempuan nggak punya selera. Iya, jatuhnya kan gitu. Tapi Emel nggak pernah bikin quotes apapun, malah bikin kalimat atau kata-kata beberapa kata yang nyeleneh untuk buat mikir aja. Tapi emang jarang sih perempuan, maaf ya, perempuan merokok Gudang Garam. Kalau nggak sampai. Kecuali Ariel Tatum lah. Kalau Ariel Tatum dia jarum coklat apa ya? Jinggo apa? Jarum coklat kok Iya, coklat juga. Jinggo apa? Tapi Gudang Garam. Gudang Garam ya. Filternya Gudang Garam ya. Ariel Tatum. Ya, padahal kalau mau pakai brand Ariel Tatum keren tuh sebetulnya. Kan dia kan punya fans, punya ini juga. Tapi cuman nggak gitu sih. Iya. Konsep rokok tuh luar biasa. Iya. Siapapun brand ambasadornya nggak selalu ngikutin loh. Bahkan iklan Jarum bukan orang yang ngerokok iklannya. Iya, betul. Dia pakai mobil Jeep ke tengah sawah, wah, gitu ekstrim gitu ya. Sehingga orang Jarum nih, gitu tuh. Bukan basa-basi, Sampurna nih, gitu tuh. Dia udah punya langsung ke sana tuh. Keren banget. Tapi tetap kami hormat ke Gudang Garam. Betul lah, dengan konsep idealisme dari tahun berapa sampai sekarang. Sampai ada yang bilang mau collab segala macam, tetap salut. Jarang ada sebuah perusahaan atau secara individu orang memegang prinsip sampai sejauh ini. Iya, betul. Tapi ya mudah-mudahan karyawan-karyawan tetap sejahtera, tetap kalaupun misalnya mohon maaf terjadi collab, ya mudah-mudahan segera menemukan tempat yang lebih baik
Kemudian gudang garam juga berbenah lah. Udah membenahi dan memikirkan apa lanjutan karyawan-karyawannya. Kasihan. Kasihan juga gitu. Ya syukur-syukur nanti merger lah. Ada perusahaan lain yang mengcover, kemudian ya terserah lah gudang garam dijadi gudang gula misalnya atau apapun lah. Tapi yang jelas kita harus mendoakan mudah-mudahan para karyawan-karyawannya itu tadi tidak sampai hilang pekerjaan gitu Pak. Ya, apapun maksudnya ditarik entah itu ke hal-hal lain atau ke perusahaan anak perusahaan gudang garam apa gitu kan. Keren pokoknya. Iya. Dan dengar juga ada satu perusahaan yang besar yang dari tahun berapa sampai sekarang dekat sama kita, itu Sido Muncul. Oh, Sido Muncul. Sido Muncul juga mirip-mirip gudang garam. Saya nggak tahu apakah ini hanya hoax atau apa, karena artikelnya nggak banyak dia. Kalau gudang garam memang banyak artikelnya tuh. Kalau yang ini sepintas kemarin itu Sido Muncul juga sama. Padahal saya kira Sido Muncul udah keren banget itu. Keren banget. Lapisan masyarakat sampai ke luar negeri Sido Muncul tuh udah jadi brand besar sebetulnya. Iya, apalagi dengan tolak anginnya kan. Tolak anginnya, pastinya. Saya juga pengonsumsi tolak angin. Iya, cuman ya semakin kesini kan pesaing tolak angin itu banyak banget. Ada antangin yang udah pasti dari dulu juga sempat jadi saingan beratnya, tapi tiba-tiba datang si Bejo lah, tiba-tiba datang yang utuh siapa lah itu. Makanya kalau nggak cepet-cepet ngambil langkah apa nih yang harus dilakukan gitu. Yang penting sih kalau kita lihat produk ya, kalau lihat perjalanan entah itu rokok, entah itu produk-produk besar, mereka itu yang kuat ya. Ngebrandingnya itu nggak nanggung. Artinya gua nggak akan, misalnya orang pintar minum tolak angin, emang yang bodoh nggak boleh? Betul. Gitu tuh. Kayaknya kalau yang menjasi yang kayak gitu, kayak gudang garam, pria punya selera gitu tuh ya. Kayaknya harus dihindari deh kalimat-kalimat gitu. Iya. Kalau ini sudut pandang. Maksudnya apa namanya, orang bicara belum tolak angin kan ada dua persepsi ya. Itu tuh tapi kan kebanyakan kalau yang nggak bisa nangkep persepsi yang baiknya bisa ngerasa kesinggung. Karena kan kalau menurut saya orang pintar minum tolak angin itu maksudnya adalah ya pinter, kalau minum tolak angin ya pinter gitu kan, biar kayak anak kayak zaman dulu nih. Kalau misal betul. Bisa jalan sendiri pinter. Nah, ya mungkin kultur Indonesia kan gitu, kalau ngikutin kalimat ini dia akan dianggap pintar gitu. Ya orang yang bejo ini bukan Sido Muncul antangin gitu ya. Semuanya punya ini. Ternyata bahasa ini ya menjadi magnet tersendiri sebetulnya. Makanya Jarum dan luar biasa ya di tagline. Makanya ketika kita nanti punya tiba-tiba mau bikin produk, kita pikirin dulu juga ya apa nih tagline-nya yang benar-benar langgeng nih, kira-kira apa gitu. Iya, dan itu bisa membranding itu. Bisa membranding. Wow, dari dua sudut pandang, dari berbagai sudut pandang kita bisa melihat itu. Tidak hanya sebuah ini ya. Apapun lah kayaknya di dunia ini manusia tuh butuh melihat dari berbagai sudut pandang. Entah itu negatif, positifnya, bergantung kita memahami itu. Pada akhirnya, ya kembali lagi ke awal, nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Sekuat-kuat perusahaan apapun tetap butuh partner. Butuh partner pasti. Nah, disinilah bagaimana memanage, bagaimana membuat konsep yang besar, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk akan datang. Dan hebatnya lagi, Jarum ataupun Sampurna itu tuh seperti melihat ke depannya bakal gini deh. Iya. Gitu tuh. Visioner dia. Visioner sekali. Bakal gini deh kayaknya gitu. Visioner banget, gila. Nah, ini butuh dipelajari sebetulnya, bukan hanya untuk rokok ya. Kita mungkin nanti punya modal, ini juga harus kalau membranding memang jangan tanggung-tanggung nih. Rugi mungkin, tapi kita harus tahu gua rugi karena untuk ngambil sesuatu yang besar nantinya. Iya. Gila emang. Hal detail tuh benar-benar dipikirin. Iya. Detailingnya tuh apapun itu bentuknya. Sampurna itu ketika ada vape nggak goyang dia malah gua bikin vape Sampurnanya sok. Iya betul. Baik itu rokoknya yang kecil-kecilnya gitu, alatnya sampai ke cairannya, liquidnya diladeni itu. Nah, artinya kan siap aja menghadapi zaman, siap gitu mereka. Keren. Ya, gitu tetap elegan lah. Sampurna itu khususnya tetap elegan aja. Iya. Kita acara ini namanya apa nih? Nanti kita bikin judul lah atau apa gitu. Pokoknya ya kalau ngalor ngidul atau apa, ngobrol apa, atau judulnya ngobrol.
Kalau ngawangkong kan udah ada, Iya. ngawangkong udah ada. Betul, ngobrol aja lah. Ya? Ngobrol aja lah. Nah, kayak Ngobrol gitu aja tuh. lah, ya. Ngobrol aja lah. Ngobrol aja lah. Kita dalam acara ngobrol aja lah. Iya. Ya udah, santuy aja. Atau mungkin nanti Baraya ada semacam komentar. Komentar, betul. Bikin aja nih ini. Bikin ini atau bahas ini gitu kan. Ini bukan mode serius ya. Ini Iya, bukan iya, mode. santai. Wah ini menjurus enggak. Iya, Kita enggak, hanya melampiaskan unek-unek. Nah, dan persepsi kita ya. Dan kita juga nggak sedalam itu ngebahas sesuatu, nggak sedapatnya se-expert aja, itu. sedapatnya aja Kita juga bukan expertise di bidang sesuatu juga. Nggak. Kita hanya punya pemikiran. Mungkin teman-teman juga sama kan, pasti punya pikiran tentang sesuatu, entah itu jadi jangan berpikir bahwa Yap. selama itu pemikirannya baik, ya ungkapkan aja. Walaupun jangan baperan lah. iya, yang setuju tidak setuju wajar. Wajar. Dan ada aja itu Hitam putih lah. Jadi ya mudah-mudahan ya kata-kata yang kita keluar dari kita juga kan pastinya ada kalau teman-teman lihat atau baca atau ya semuanya memahami, nggak semuanya bisa diterima kan pastinya. Kok ngomongnya kayak gini ya wajar. Kita juga bukan seseorang yang ya itu. Ini kita ngobrol tanpa data loh. Tanpa data kita tanpa riset untuk tanpa riset lebih dalam. Tapi obrolan ini tuh muncul dari keresahan. Dari keresahan. Dan keresahan ini tuh muncul dari berita-berita. Itu memang itu juga bagian dari riset sebetulnya, tapi tidak mendalam. Hanya melihat di media sosial, di media elektronik ada yang kayak gini nih, kita bahas yuk. Sedapat kita aja. Betul. Dan sebenarnya banyak orang-orang seperti itu banyak banget yang cuma ngambil dari permukaan lah bahasanya gitu. Ya udahlah, kita mungkin sama kayak teman-teman juga yang ada yang lagi nonton ini pasti ya kayak gitulah. Kalau dibilang ini gabut, ya juga sih. Ini gabut, tapi ngomong apa ya gitu. Udah ngobrol aja deh. Ngobrol aja deh. Mungkin siapa tuh nanti di Baraya ada yang mengomentari di sini bahwa jangan-jangan memang ada data tentang gudang garam collab, sudah muncul collab, silahkan. Artikelnya seperti apa kita bahas itu. Kita lanjut di kolom komentar lah. Ini sekali lagi ini hanya obrolan keresahan saja. Keresahan aja, nggak ada maksud apa-apa juga. Ini hanya perspektif kita aja. Kita aja sebagai ya manusia awam lah ya. Manusia awam. Ya, bentuk bahwa kita hidup di dunia ini ada masalah dan itu ada masalah tuh. Kita coba lihat dari perspektif kita, yuk jangan-jangan berpengaruh kepada kehidupan kita gitu. Hanya sebuah respon aja sih, hanya sebuah respon. Negatif positifnya silakan diambil saja. Yang jelas kita tidak menjudge, kita tidak mengkritik orang lain, enggak. Gitu. Kita lebih ke ini ya fenomenanya kayak gini. Iya betul, ngomongin fenomena yang. Mungkin besok kita akan fenomena apa kita nggak tahu. Iya. Tiba-tiba nanti di otak tuh pikiran apa nggak tahu ya. Tadi aja tiba-tiba kita saya lah khususnya keinget artikel itu kan. Coba kalau keinget artikel yang lain mungkin bahas yang itu yang lain. Ternyata kesana ya udah. Kita sedapatnya aja. Bahkan obrolannya tidak hanya di sini. Mungkin kita akan di pohon, di dekat kuburan mungkin di dalam WC mungkin di dalam gentong, kita nggak tahu. Iya, yang penting handphone tetap masih ada baterainya. Masih ada baterainya dan kita ada yang dibicarakan. Ada yang dibicarakan. Intinya ngobrol gitu. Ngobrol lah. Ngobrol aja. Ya nikmatin aja lah ya, mudah-mudahan jadi walaupun nanti kalau teman-teman mau menyanggah ya silakan mangga itu silakan. Jangan-jangan apa yang kita obrolin ini juga ada manfaatnya. Jangan-jangan misalnya bener nggak sih kadang-kadang obrolan kita ada yang mendengar kemudian baru tahu gudang garam dari collab, coba dicari. Siapa tahu dari obrolan kita ada dan bisa jadi bahan diskusi sama teman yang lain juga kan. Iya, termasuk tadi kita sudah bahas bahwa dalam Rokok Sampurna itu ada tulisan-tulisan yang tanpa disadari teman-teman nggak baca itu. Jadi ketika teman-teman beli rokok ini, ketika dibuka begini, itu udah ada tulisan di sini. Kemudian dibuka di dalamnya lagi, ini ada. Dan kalau teman-teman buka lagi ininya, ada lagi di situ. Ada 3 lapis kalimat-kalimat sakti di dalam Rokok Sampurna. Nah, itu keren banget. Kata-kata itu tuh pasti yang buat bukan orang-orang biasa. Pasti bukan orang biasa. Dia memikirkan struktur bahasanya, dia memikirkan diksi-diksi yang dipilihnya itu keren banget pokoknya. Dan di situ juga kalimat katanya kan ada yang berubah warna kan? Ada. Betul. Ada tulisan warna hitam dan pasti ada merah. Merah. Gitu. Itu pasti ada filosofisnya. Ada filosofisnya itu yang luar biasanya. Hitam itu menggambarkan apa? Merah itu menggambarkan apa? Putih itu menggambarkan apa? Iya, kemana. Iya. Kalau orang yang serius tuh apapun dipikirkan. Itu yang keren. Kalau orang biasa kan nu penting gua resep koneng we kuning saja enggak. Kalau yang benar-benar serius tuh dipikirkan. Sampai bentuk fontsnya aja itu pasti dipikirkan. Presisi loh ini. Presisi banget. A-nya kemudian kotaknya sedemikian rupa, ada batik-batik gitunya. Itu
saya kira bukan sekedar gambar. Bukan sekedar gambar lah. Dan kita belum tahu filosofisnya apa. Iya. Nanti kita coba cari tahu. Kita cari tahu. Nanti kita ngobrol. Atau teman-teman boleh cari tahu boleh. lah kita. Di sesi berikutnya kita baru, oh ternyata ini nih. Itu bisa aja filosofisnya. Logo Sampurna itu apa? Gitu. Kenapa harus A gitu ya? Betul. Bukan. Ini tuh logo Sampurna apa? Logo Sampurna, ML ya? Sampurna Kretek ya? juga A. Oh iya benar. A. Apa yang bukan yang ini? Itu bukan, beda. Ini A-nya yang diambilnya. Ya, Sampurna yang A-nya. Mungkin A-nya Amin atau siapa gitu. Iya. Aing tinggi saha. Aang lah bisa. Aang, dia punya teman namanya Aang. Jangan-jangan dia ya salah satu pemegang saham. Iya. Ngomong BSU udah cair belum? BSU alhamdulillah cair. Alhamdulillah cair. Belum cair ya? Belum. Saya juga nggak tahu, saya malah gitu mikirkan itu tiba-tiba. Iya, sebenarnya nggak cuma karena teman-teman pada ngomong, jadi kepikiran gitu. Orang tuh gitu. Orang Indonesia itu kalau yang mendapatkan bantuan-bantuan itu seneng banget. Ya karena kita apa ya, terlalu banyak dibohongin tadinya. Jadi ketika ada yang begini, ya udah deh, nggak butuh, artinya nggak berharap banyak. Tapi jadi berharap gitu. Jadi berharap. Kalau dulu nggak ada bantuan juga yang nggak jadi masalah. Yang mungkin belum pada tahu BS itu apa? Bantuan. Apa itu? PR apa tuh? Apa ya? Bantuan apa? Bantuan. Uang apa sih? Sosial. Coba cari. Bentar. Jujur aja kita tuh kalau nggak ada informasi itu nggak berharap dan memang hidupnya udah begini. Ya udahlah. Tapi gitu. Ketika ada, mohon maaf nih, bantuan subsidi upah. Ketika ada yang dapat, ada yang enggak, kan jadi persoalan lagi. Jadi persoalan. Sebenarnya gini, kalau mau ngasih kasih aja. Jangan kayak ada sayembara kayak gini yang ngisi Google formnya kan dapat, buktinya ngisi dan enggak ngisi juga, atau yang ngisi semua enggak dapat semua juga ada. Gitu. Ada yang bilang gantian nanti gitu. Betul. Kadang orang yang ngasih bantuan tuh kenapa sih harus nanya-nanya ya, atau misalnya kalau mau ngasih aja. Betul ngasih aja. Ya tinggal kegiatan dia aja, riset mana yang membutuhkan ya udah kasih gitu. Ini terkadang seperti apa ya? Seperti satu nanggung, keduanya pencitraan tuh. Mohon maaf ya, bukan tidak bersyukur, bukan. Identiknya di kita, bukan di Indonesia, bukan di negeri antah berantah itu. Kalau misalnya mengasih bantuan tuh, kenapa sih harus nanya-nanya dulu anaknya berapa, miskin atau enggak? Berarti kan Anda nggak tahu posisi kami itu. Bukankah pemerintah di sana tuh, di negeri Konoha itu tahu warganya seperti apa? Ya gitu. Kita wajib lapor pajak. Iya betul. Tapi yang menerima pajaknya, yang ini pajak nggak pernah laporan sama kita. Buat apa? Kan kita mau ngasih, kok harus laporan sih? Harusnya kan yang dikasih yang laporan. Kami dapat hari Anda sekian nih. Gitu. Sorry ya, ini bukan di Indonesia, bukan. Di antah berantah lah, gitu. Jadi kita tuh butuh orang lain supaya saling sehingga Anda ngasih dananya itu, dana hibahnya itu memang berdasarkan orang yang sudah meriset kita, bukan berdasarkan ngisi form. Aduh, subsidi. Kita yang Indonesia memang negara subsidi sih. Iya. Negara subsidi. Indonesia bukan. Itu negara Konoha. Tapi kalau bagaimanapun tanah air ini menyenangkan. Betul, menyenangkan sekali. Dengan begitu banyak dramanya, sumber daya alamnya, dan konfliknya ya. Apalagi sumber daya alam yang kemarin semakin ramai, yang Raja Ampat kan. Itu betul. Udahlah. Jangan sampai Raja Ampat jadi Raja 5 ya. Iya, betul. Apalagi Raja 6. Raja 6, Raja 7. Dan yang merusaknya kan bukan orang lain sebetulnya. Orang-orang kita juga. Seharusnya ya gimana ya? Kalau merusak terlalu frontal, yang mengolahnya lah. Tapi memang rusak. Tapi jadi rusak gitu. Tapi memang rusak, udah nggak bisa gimana. Jangankan di Raja Ampat, teman-teman, di daerah kami pun banyak yang demikian. Ya ini butuh kebijakan yang kuat emang, butuh idealisme yang luar biasa dan penegakan kebijakan yang mantap. Karena aturan sebagus apapun, kalau yang nggak ada yang megang aturannya atau yang menjalani aturannya susah. Dan penegak aturannya gitu maksudnya. Dan harus konsisten. Terus masyarakatnya juga ya, mohon maaf, jangan terlalu terbuai dengan, memang siapa yang tidak butuh uang ya. Betul. Tapi kan ketika kita ya udah deh kasih aja lumayan buat beli mobil gitu ya. Sementara beberapa gundukan tanah hilang,
dan kita butuh pohon-pohon yang nancap di tanah itu untuk oksigen misalnya, itu jadi hilang. Iya, iya. Kita nggak bisa hidup tanpa pohon. Kita bisa hidup kok tanpa mobil. Iya dong. Gitu. Betul, betul. Jujur aja kita juga pengen punya mobil. Iya. Kenapa kita tidak punya mobil? Karena belum punya uang. Tapi jauh dari itu, punya rumah juga udah seneng. Iya. Menghirup udara segar tanpa harus berpikir pajak mobil juga udah seneng. Iya. Menghirup oksigen gratis lah ya. Gratis. Coba kebayang waktu zaman COVID, berapa ribu orang beli oksigen. Benar. Nah, oksigen itu dari mana ya? Dari pohon. Dari pohon gitu. Raja Ampat itu salah satu pulau dan di dalamnya ada pohon-pohon besar, ada nikel ya. Iya, nikel. Ada nikel segala macam. Ya itu pasti ada semacam efek dari pohon. Betul. Sehingga terjadilah ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Dan ya udahlah. Intinya kan nikel itu kan buat baterai ya. Mungkin macam-macam sih, macam-macam juga. Mungkin karena industri mobil listrik lagi naik kali ya. Jadi agak mahal nih, berpeluang hebat kali ya untuk coba deh gitu kita ambil lagi lebih banyak gitu. Masalahnya nikel, emas, kemudian ya yang sumber daya alam yang semacam itu akan habis. Habis akan itu habis. Enggak Kalaupun bisa. mau ada lagi entah berapa tahun lagi. Itu berasal dari mana? Ya kan dari pohon-pohon tumbang yang terendam beberapa ratusan tahun silam, ada yang jadi minyak bumi ya, termasuk binatang-binatang yang terkubur. Itu kan kita nggak tahu berapa ratus tahun harus terjadi demikian. Itu akan habis, emas habis dan lain-lain habis. Dan ternyata yang menikmatinya bukan kita ya. Dan bukan kita, termasuk mungkin bukan anak cucu kita, entah siapa gitu. Dan diolahnya di luar. Ya udahlah ya. Mungkin itu untuk bahasan kita. Bahasan kali ini itu saja dulu ya. Itu untuk bahasan kita kedepannya mungkin kita coba ngomongin alam juga lah ya. Bisa. Ngomongin alam. Karena ini sangat Tapi riskan. nanti semoga ketemunya di mana karena kita juga nggak bisa rencanain. Nggak tahu apakah nggak di sini atau nanti di dalam. di mana atau Atau nanti di sana. di mana dan nggak tahu kapan juga Nggak kita. kapan. Ini kebetulan kita ketemu saja. Iya. Jadi jangan berharap banyak, kita akan ada lagi di sesi-sesi berikutnya. Iya. Tapi yang jelas, di mana ada kesempatan kita akan siap Ya, dan ketemu dengan Baraya betul. lagi. Dan kalau durasinya itu tiba-tiba ada yang sebentar, Ada yang 1 jam. ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, ya nikmatin aja. Ya. Pokoknya terima kasih udah ngedengerin obrolan kita yang ngalir ngidul. Betul. Tapi walaupun ngalir ngidul kita ada poin-poinnya. Tadi tentang gudang garam, mudah-mudahan cepat membaik lah. Kemudian Tentang bicara apa tadi? Tentang kebutuhan manusia tidak hidup sendiri. Sampai kita menyinggung soal alam. Ya, Kedepannya kita akan lebih terkonsep lain. Dan tadi sedikit tentang bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah. Itu heureui lah, heureui tapi serius. Itu cair-cair orang goblok lah. Ya, Oke. buat semua Baraya sehat-sehat selalu. Saya Tiffany Kausar. Saya Ilham. Ya, sampai ketemu lagi di acara ngobrol aja lah. Apa tadi? Ngobrol aja deh. Ngobrol aja deh, gitu ya. Apapun kita obrolin di sini. Oke. Baraya, jangan lupa silakan bikin apa gitu. Ayo kita bahas ini nih. Silakan. Oke. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.